Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Nazila Pradewanti yang bakal nemenin kamu belajar tentang pembelajaran. Simak videonya. Belajar pembelajaran. Apa sih itu? Belajar merupakan aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui proses interaksi individu terhadap lingkungannya, seperti yang biasa kita ketahui dengan pengalaman. Sedangkan pembelajaran merupakan penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan adanya proses belajar pada diri siswa. Jadi, udah tahu kan apa perbedaan belajar dan pembelajaran? Sekarang masuk ke ciri-cirinya. Ciri-ciri belajar apa aja sih? Dari segi proses, belajar melibatkan unsur lingkungan. Lalu, adanya aktivitas, baik itu aktivitas fisik, mental, serta emosional yang bertujuan untuk perubahan tingkah laku pada diri siswa ke arah yang lebih baik. Lalu dari segi hasil, belajar sendiri bersifat tetap dan juga diperoleh melalui usaha. Terus, ciri-ciri pembelajaran apa aja ya? Yang pertama, adanya unsur guru. Yang kedua, adanya unsur siswa. Yang ketiga, adanya aktivitas guru dan siswa. Yang keempat, adanya interaksi antara guru dan juga siswa. Yang kelima, bertujuan ke arah perubahan tingkah laku. Dan yang keenam atau yang terakhir, proses dan hasilnya sudah terencana atau terprogram. Terus, kenapa sih kita harus belajar? Karena proses perkembangan dan pertumbuhan seorang individu itu tidak bersifat alamiah atau tidak bisa sendiri. Harus ada yang namanya proses atau usaha. Misalnya nih, kalau kamu dari kecil kan nggak mungkin langsung bisa bersepeda, langsung bisa berjalan. Harus ada yang dinamakan belajar. Belajar bersepeda, belajar berjalan, seperti itu. Terus, kalau udah belajar, kenapa harus ada pembelajaran? Nah, pembelajaran sendiri kan memiliki unsur guru. Nah, karena manusia adalah makhluk sosial, tentunya mereka membutuhkan seorang pengajar untuk mencapai kompetensi yang lebih tinggi lagi dan mengoptimalkan minat dan bakat yang dirinya punya. Yang terakhir adalah faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi proses pembelajaran. Yang pertama adalah guru, yang kedua adalah siswa, yang ketiga adalah tujuan, yang keempat materi, yang kelima instrumental, dan yang keenam adalah lingkungan. Maksudnya apa sih? Yang pertama, guru. Kalau seorang guru sedang dalam kondisi yang tidak baik, pastinya proses pembelajaran itu menjadi tidak optimal. Sama dengan itu, yang kedua adalah siswa. Ketika siswa sakit atau tidak enak badan, pastinya proses pembelajaran menjadi tidak optimal. Yang ketiga yaitu tujuan, dan yang keempat itu materi. Nah, apa sih maksudnya? Kalau kita memiliki tujuan dan memiliki materi yang baik, pastinya proses pembelajaran akan menjadi lebih optimal. Sudah terstruktur. Jadi kita tahu nih, apa ya yang mau kita lanjutkan, apa ya yang mau kita pelajari sehabis ini, begitu. Yang kelima yaitu instrumental, dan yang keenam adalah lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan itu semua? Ketika ada prasarana yang baik, seperti contoh yang di atas dan contoh yang di sini, coba kalian tebak yang mana yang akan lebih optimal dalam proses pembelajaran. Tentu saja sebelah kanan, yaitu di tempat prasarana yang baik dan tidak seperti yang di kiri, karena
di tempat ini mungkin saja banyak suara-suara kendaraan atau suara-suara lain yang mengganggu proses pembelajaran tersebut. Nah, segitu dulu video dari aku kali ini. Gimana? Udah ngerti kan belajar pembelajaran? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sudah katakan cinta